Dwi Permana. Perkenalkan, nama saya Muhammad Evan. Saya Uskaisaran. Tujuan pembelajaran, mahasiswa mampu menggambarkan struktur DNA. Prosedur pembelajaran. 1. Carilah materi mengenai DNA. 2. Pahamilah materi mengenai sejarah DNA, struktur DNA, dan struktur RNA. 3. Edit video yang dibuat semenarik mungkin. Dasar teori. Asam nukleat adalah makromolekul biokimia yang kompleks, berbobot molekul tinggi dan tersusun atas rantai nukleotida yang mengandung informasi genetik. Asam nukleat yang paling umum adalah asam deoksiribonukleat atau DNA dan asam ribonukleat atau RNA. Asam nukleat jika unit-unit pembangunnya deoksiribonukleotida, maka disebut asam deoksiribonukleotida atau DNA. Dan jika tersusun dari unit ribonukleotida, maka disebut asam ribonukleotida atau RNA. Asam nukleat biasanya tersusun atas DNA dan RNA yang terdiri dari monomer nukleotida, di mana nukleotida ini biasanya tersusun atas gugus fosfat, basa nitrogen, dan gula pentosa, serta kelompok basa purin dan piridin seperti adenin, guanin, sitosin, timin, dan urasil. Sejarah DNA dimulai dengan Friedrich Miescher, seorang ahli biologi Swiss yang mengadakan penelitian kimiawi sistematik pertama mengenai nukleus sel. Pada tahun 1868, Miescher mengisolasi senyawa mengandung fosfat yang dinamakan nuklein dari inti sel nanah yang diperoleh dari bekas-bekas buangan dari operasi. Sel nanah adalah sel darah putih atau leukosit. Miescher menemukan bahwa nuklein mengandung bagian basa, sekarang kita ketahui sebagai DNA, dan bagian basa yang berasal dari protein. Dia kemudian menemukan senyawa serupa pada bagian kepala sel sperma khas Simon. Walaupun dia memisahkan bagian asam nukleat dan mempelajari sifat-sifatnya, struktur kovalens DNA yang tidak diketahui dengan pasti sampai akhir tahun 1940. Pembahasan. DNA atau deoksiribonukleik acid, di mana DNA merupakan makromolekul polinukleotida yang tersusun atas polimer nukleotida yang berulang-ulang, tersusun rangkap, membentuk DNA heliks ganda dan berpelit ke kanan. Setiap nukleotida terdiri dari 3 gugus molekul, yaitu gula 5 karbon atau 2 deoksiribosa, basa nitrogen yang terdiri dari golongan purin, yaitu adenin dan guanin, serta golongan pirimidin, yaitu sitosin dan timin, serta gugus fosfat. Struktur double helix DNA, di mana ciri penting dalam model struktur double helix DNA yang pertama, 2 rantai helix polinukleotida melingkar mengelilingi satu sumbu. Kedua, rantai memiliki arah yang berlawanan. Basa purin dan pirimidin terdapat di bagian dalam heliks, sedangkan unit-unit fosfat dan deoksiribosa terdapat di bagian luar. Bidang-bidang basa tegak lurus terhadap sumbu heliks, bidang-bidang gula hampir tegak lurus terhadap bidang basa. Diameter heliks adalah 20A, jarak antara basa bersebelahan ialah 3,4A. Pada poros heliks, dengan sudut rotasi sebesar 36 derajat. Dengan demikian, putaran heliks berulang setelah 10 residu pada setiap rantai, yaitu pada interval 3,4A. Kedua rantai saling berhubungan melalui ikatan hidrogen antara pasangan-pasangan basa. Adenin selalu berpasangan dengan timin, guanin selalu berpasangan dengan sitosin. Urutan basa sepanjang rantai polinukleotida tidak dibatasi dengan cara apapun. Urutan yang tepat, basa-basa itu mengandung informasi genetik. Selanjutnya RNA, ribonukleat asid. Asam nukleat adalah salah satu polimer yang terdiri atas molekul-molekul ribonukleotida. Seperti DNA, asam ribonukleotida ini terbentuk oleh adanya ikatan atom antara si nomor 3 dengan atom C nomor 5 pada molekul ribosa dengan perantara gugus fosfat. Struktur kovalens RNA berbeda dengan DNA dalam 2 hal, sebagaimana terbaca dari namanya. Unit-unit gula dalam RNA berupa ribosa bukan deoksiribosa.
Ribosa mengandung sebuah gugus 2 hidroksil yang tidak terdapat deoksiribosa. Perbedaan lain ialah bahwa satu dari keempat basa utama dalam RNA adalah urasil yang digantikan tinin. Urasil seperti tinin dapat membentuk pasangan basa dengan adenin, tetapi tidak mengandung gugus metil yang terdapat dalam timin. Basa nitrogen atau basa nukleotida yang merupakan derivat pirimidin atau purin dengan struktur kimia cincin aromatik heterosiklik. Ada 4 basa nitrogen yang merupakan unit pembentuk DNA, yaitu adenin, guanin, sitosin, dan timin. Sedangkan pembentuk RNA yaitu adenin, guanin, sitosin, dan urasil. Adenin dan guanin merupakan basa nitrogen jenis purin, sedangkan sitosin, timin, dan urasil adalah derivat pirimidin. Gula pentosa. Gula pentosa penyusun nukleotida memiliki bentuk furanosa. Dalam nukleotida, penomoran atom karbon pada gula pentosa menggunakan tanda prime atau tanda petik. Gula pentosa menyusun asam nukleot yaitu 2-deoksiribosa dan deribosa. Basa nitrogen heterosiklik terikat secara kovalen dengan pentosa dalam ikatan N-beta glikosil. Ikatan N-beta glikosil terjadi antara nomor karbon 1' pada pentosa dengan nitrogen nomor 1 pada pirimidin dan nitrogen nomor 9 pada purin. Gugus fosfat terikat pada karbon 5' gula pentosa melalui mekanisme esterifikasi sehingga dinamakan ikatan fosfoester. Gugus fosfat. Gugus fosfat pada nukleat bersifat asam karena dalam suatu larutan melepaskan ion H+. Maka gugus fosfat tersebut biasa berada sebagai ion negatif. Asam nukleat bersifat asam karena sifat asam pada gugus fosfatnya lebih kuat dan pada sifat basa nitrogennya. Gugus fosfat terikat pada karbon 5 gula pentosa melalui mekanisme esterifikasi sehingga dinamakan ikatan fosfoester. Oleh karena ikatan fosfoester menghubungkan gula pada suatu nukleotida dengan gula pada nukleotida berikutnya, maka ikatan ini sekaligus menghubungkan kedua nukleotida yang berurutan tersebut. Perbedaan DNA dan RNA. Meskipun banyak persamaan dengan DNA, RNA mempunyai beberapa perbedaan dengan DNA, yaitu yang pertama, ada bagian pentosa RNA adalah ribosa, sedangkan bagian pentosa DNA adalah deoksiribosa. Yang kedua, bentuk molekul DNA adalah heliks ganda. Bentuk molekul RNA bukan heliks ganda tetapi berupa rantai tunggal yang terlipat sehingga menyerupai rantai ganda. Yang ketiga, RNA mengandung basa adenin, guanin, dan sitosin seperti DNA, tetapi tidak mengandung timin. Sebagai gantinya, RNA mengandung urasil. Dengan demikian, bagian basa pirimidin RNA berbeda dengan bagian basa pirimidin DNA. Jumlah guanin adalah molekul RNA, tidak perlu sama dengan sitosin. Demikian pula jumlah adenin tidak harus sama dengan urasil. Kesimpulan: 1. Asam nukleat tersusun atas DNA dan RNA yang terdiri dari monomer nukleotida, di mana nukleotida ini biasanya tersusun atas gugus fosfat, basa nitrogen, dan gula pentosa. 2. Gula pentosa RNA adalah ribosa, sedangkan bagian pentosa DNA adalah deoksiribosa. 3. Nitrogen pada DNA berupa adenin, guanin, sitosin, dan timin, sedangkan RNA adenin, guanin, sitosin, dan urasil.